lah. Udah, coba di ini dulu coba Emang lu siapa? dulu tuh. Oke, dabu-dabu Protestan apa Katolik, Pak? Dabu. Ya, halo. Halo, Protestan apa Katolik? Oh, ini Kristen ya. Jangan sama Mbak Serli lah, sama yang lain aja. Nah, kan Kuat saya. bisa bagus, Oke, Pak. nah ini aja sama Pak dabu-dabu aja dulu. Izin ya Sensei ya. Mau roller coasteran dulu. Silakan. Ya, saya asap dulu. Ya, lanjut. Ya Pak Dabu-Dabu, saya mau tanya izin ya, saya bertanya ya Pak Dabu-Dabu. Pak Dabu-Dabu itu beriman nggak kepada Yesus sebagai manusia dan Tuhan? Ya, beriman lah. Beriman ya, Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan, betul ya? Ya. Ada yang mau saya tanyakan yang memang pertanyaan itu saya belum temui jawabannya. Bagaimana kita mengetahui di dalam Bible ketika Yesus berbicara sebagai manusia dan ketika Yesus berbicara sebagai Tuhan? Ya, firman Tuhan, firman itu yang di Alkitab ya itu. Yesus sendiri itu firman Tuhan. Oke, Yesus pernah nggak berkata-kata sebagai manusia? Pernah sih. Mengerikan ya pertanyaannya. Di mana itu tertulis? Dia Serem ya? itu kan ada Salomo, ada Markus. Bukan perkataan Yesus, saya bilang. Yesus sebagai manusia pernah nggak berkata-kata? Yesus sebagai manusia pernah nggak berkata-kata, Pak? Serem ya, roller coaster ini, Pak. Pernah. Pernah. Di mana itu, Pak, tertulis perkataan Yesus sebagai manusia? Banyak. Coba salah satu aja. Salah satunya mau dengar. Oke, coba di mana? Sebagai manusia ya? Iya. Coba di mana itu? Kalau kita ini mau datang kepada Bapa, kalau tidak melalui saya, tidak bisa masuk ke... Itu perkataan manusia ya, bukan perkataan Tuhan berarti ya? Iya, dia itu kan 100% manusia, 100% Allah. Bible itu perkataan Allah atau perkataan manusia, Pak? Iya, Pak. Perkataan dia kan 100% Allah, 100% manusia. Betul. Nah, yang tertulis di dalam Bible itu perkataan. Oke. Coba dengar. Itu kalau dia ndak 100% manusia, dia tidak bisa nampaknya menghapus. diajak main wahana ini, Bapak ini. Saya yang nggak tega. Kalau Serius. Allah 100% Allah nggak bisa mati, nggak bisa dihukum. Memang harus pendeta sih. Saya bukannya apa-apa ya. Saya bukan merendahkan, Pak. Bukan mengurangi rasa hormat ya. Harus pendeta sih memang jawab pertanyaan ini. Tapi kalau Bapak masih berani nekat ya silakanlah. Kita juga tahu. Tahu ya, Pak ya. Baik. Bible itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Oke. Bible itu isinya perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai manusia? Itu kan 100% Allah, 100% manusia. Sama dong itu. Kalau nggak bisa manusia, nggak bisa dihukum dia. Nggak bisa menghapus dosa kita dia. Jadi dia 100% manusia. Itu sih kalian nggak ngerti itu kalau di situ. Iya. Walah. Tapi kalau aku ngerti nggak Bang Neflos, di logoku yang kuning ini di bawahnya 0% Tuhan, 100% manusia. Jadi itu untuk menghindari Tuhan yang on off macam saklar. Jadi coba Pak ya, pelan-pelan dulu Pak dipahami ya. Coba pelan-pelan dipahami, Pak. Saya mengiyakan, pelan-pelan Pak ya. Saya mengiyakan bahwa Yesus itu memiliki dua sisi. Sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan. Maka dia bisa lapar, dia bisa mati, dan dia bisa bangkit. Lalu kemudian dia punya sisi ketuhanan. Dia bisa bermukjizat. Yang saya tanya itu adalah, Bible itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai manusia? Sama, makanya sama, itu Pak. belajar. Sama? Berarti manusia dan Tuhan sama? Bingung ya? Iya, Serem ya? Kan 100%. Sama berarti Pak ya, manusia dan Tuhan itu sama ya? Sama berarti ya, manusia dan Tuhan ya? Sama. Maka saya bilang memang harus ini kalau gimana kita saya bilang? sama sih. Kalau kita kan nggak sama. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa melanjutkan diskusi. Beda memang Bapak sama kita. belum paham sepertinya. Tapi gimana ya? Sudah paham saya. Ini aku kasih teknisnya, Akhirnya Flos. Ini ya aku improve ya. Sudah.
Jadi gini Dabu Doa 100% Tuhan 100% manusia. Nah 100% Tuhan disalib, bisa nggak tuh? Dia kan diutus. Ya. Diutus. 100% Tuhan yang diutus kan gitu kan jadinya kan? Nah gitu dong. Lalu kemudian 100% Tuhan ini pun dia pernah terkena tamparan tentara Romawi kan gitu. Lo kok terdiam? Kenapa? Tuhan kok ditampar, kurang ajar kok, Kores, kurang ajar kok. Menghapus dosa kita. Jangan pakai kata dia, jangan pakai kata dia. 100% Tuhan diutus Allah Bapa kan gitu ya? Barang kamu. Ya. Harus ada 100%-nya. 100% ya gitu. Manusia kalau gimana sih? 100% Tuhan ini diutus Allah Bapa kan gitu. Coba kalau dia kamu ngomong, dia itu firman. Jadi firman atau 100% Tuhan nih? Sama Pastor Andi Simon enak gitu. Jadi manusia. Kalau sama Pastor Andi Simon kita adu sulap. Firman menjadi Allah, menjadi manusia. Iya, ini firman firman menjadi Allah, dapat promosi. Itu. Ya kalau gitu kenapa Covid dia nggak nongol? Kenapa AIDS kok masih ada? Kenapa Ebola penyakit apa tuh namanya? Coba saya yang ini ya. Coba saya yang ringan aja, yang ringan. Ini ringan banget ini Pak Debu. Ini ringan banget nih. Saya coba buat pertanyaan ringan aja ya. Gini Pak Debu. Dabu, sorry. Dabu, gini Pak Dabu. Begini ya, ada istilah dalam kekristenan itu disebut sebagai teofani, penampakan sosok ilahi. Penampakan sosok ilahi. Bapak ingat ya, penampakan sosok ilahi. Simpel pertanyaan saya, bagian mana Yesus yang disebut sebagai ilahi? Bagian mananya? Tangannya? Muka? Kakinya, mukanya? Rambutnya? Apanya? Apa? Gimana? Masih berat? Gimana? Itu yang paling ringan loh pertanyaan itu. Gimana? Bingung saya jadinya harus nanya apa. Semua dianggap berat. Ini aja Bang Neflos. Mungkin kita coba kembali ke tema yang tadi. Apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan? Gitu. Begitu. Itu manusia, itu tema tadi kan? Loh, dia jadi manusia 100% seperti kita. Jadi manusia seperti kita mengalami haus, lapar, marah, seperti manusia biasa. Lah iya, masa 100% Tuhannya tidak mengalami juga? Ini kan diskriminasi 100% namanya. So tahu kan anu? Loh iya, 100% Tuhan, 100% manusia. Tiap ada yang susah-susah, manusianya yang merasa susah. Ini Tuhannya kemana? Yang tadi katanya bersama-sama ini kemana? Dia kan datang ke dunia kan untuk merendahkan diri sama seperti manusia. Nah iya, dia merendahkan diri. Tuhannya kemana gitu loh? Nggak egois. Iya, yang nggak egois ini manusianya atau Tuhannya? Manusianya nanti dibilang. Terus Tuhannya ngapain aja? Dia kan untuk menghapus dosa manusia, semua manusia. Oke. Jadi manusianya atau Tuhannya yang menghapus dosa? Aduh, bodoh sekali orangnya dia. Lo ngamuk. Lo mulai lagi, jangan lagi. Ayo, ngamuk. Kudisnya masukkan botol, kudisnya biar nggak ngamuk. Bung, itu di 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 4:10 untuk kalian loh. Goblok karena Kristus itu untuk kalian loh. Janganlah bawa itu. Udah lah, mute aja lah, mute lah. Biarlah. Iya 1 Korintus 4:10 lo kok kalian kata dagalah mulut kalian tuh. Artinya gini, biarlah kami orang diskusi kok hanya karena Yesus. Iya sampah pula. 1 Korintus 4:13 bukan cuma bodoh, sampah pula kalian tuh. Jadi janganlah jaga bicara kalian tuh. Orang diskusi baik-baik. Mulut kalian tuh katanya ajaran kasih. Ajaran kasih hoax berarti ini. Coba ya. Saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Saya coba lagi, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ini ya sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan yang tertulis di Bible aja. Yohanes 5:30 itu bunyinya seperti ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Catat ya. Perhatikan nih pertanyaan saya.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku itu adalah Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Oke? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau itu untuk Yesus, bisa nggak kalimat itu diberikan untuk Bapa? Bahwa Bapa tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Yesus. Atas kehendak Yesus, bisa nggak kira-kira? Ada juga segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, oleh Dia. Bisa berarti ya, Bapa tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, karena mereka satu. Kalau mereka satu, balik lagi ke pertanyaan yang mengerikan, boleh nggak Yesus dipanggil Bapa? Boleh. Balik lagi ke situ nanti, serem. Boleh. Boleh ya? Wah ini berani, ini terlalu berani. Ya, Coba, ya oke, sebutkan satu orang aja ya yang hidup sejaman dengan Yesus yang pernah memanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Wahai Bapa gitu, siapa? Satu saja. Itu nama Bapa itu untuk penghormatan tertinggi untuk Yesus. Iya, seharusnya mereka menghormati Yesus dengan penghormatan yang tertinggi, memanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Tapi memanggil Dia Bapa kan untuk Bapa Allah Bapa Sang Pencipta, Sang Sumber. Iya kan, oke, dilarang atau tidak menyebut Yesus dengan sebutan Bapa? Enggak dilarang, enggak. Enggak dilarang, diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa tidak ada satu murid Yesus pun yang pernah memanggil Yesus dengan Bapa? Kepada Bapa. Bukan, kan diperbolehkan kan? Tetapi tujuannya kepada Allah Bapa. Betul, terlepas tujuannya kepada Allah Bapa, kenapa tidak ada satu orang pun yang pernah memanggil Yesus dengan sebutan Bapa? Siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Bukankah Yesus berkata, barang siapa yang melihat Bapa maka ia melihat aku. Barang siapa yang melihat aku maka ia melihat Bapa. Bukankah sama berarti Yesus dan Bapa? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak pernah memanggil Yesus dengan sebutan Bapa? Ada apa? Banyak yang disebut mereka, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Nabi, ada yang menyebut Rabi, ada yang menyebut betul, ada yang menyebut anak domba, ada yang menyebut pengembala, ada yang menyebut guru, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Tuhan. Nama di atas segala nama, cuma dia yang diberi. Betul sekali, saya sepakat Bu Shirley, saya sepakat. Dalam hal ini saya sepakat bahwa Yesus banyak sekali gelarnya. Sang Mesias, anak Allah, anak Tuhan, anak domba, anak manusia. Banyak yang memanggil Dia sebagai guru, tetapi kenapa tidak ada yang memanggil Dia dengan sebutan Bapa? Ada apa ini? Bapa itu kan ditujukan kepada Allah Bapa, tetapi ketika kita memanggil Dia Bapa, itu tujuannya kepada Bapa Sang Pencipta. Iya, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak ada yang memanggil Dia Bapa? Ya pada zaman itu kan Dia mengajarkan kita memanggil Bapa yang Sang Pencipta. Sang Pencipta, bukankah Dia Sang Pencipta? Dia kan firman Dia loh Pak. Berarti Dia bukan Sang Pencipta ya? Dia firman. Dia firman, betul itu. Dia firman. Firmannya Sang Pencipta itu. Oke, Yohanes 1 ayat 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Oke, firman itu Sang Pencipta atau bukan? Firman itu Sang Pencipta atau bukan? Firman itu perkataan Sang Pencipta itu. Perkataan Sang Pencipta kok berbeda dengan perkataan Yohanes? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Sama dengan firman adalah Sang Pencipta. Perkataan Sang Pencipta kan pencipta. Seharusnya berbunyi begini. Nah, tapi berbeda dengan Yohanes. Yohanes berkata, firman adalah Allah, bukan firman perkataan Allah. Bukan begitu bunyinya, tetapi firman adalah Allah. Sama dengan firman adalah pencipta. Betul atau betul? Benar. Betul ya? Ya. Oke, berarti Yesus sama dengan Sang Pencipta, betul ya? Mereka nggak bisa dipisahkan. Iya, berarti sama dengan Yesus Pencipta ya? Boleh ya? Ya nggak boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa ya? Nggak boleh, nggak. Boleh, nggak apa-apa. Oh, gimana tuh? Boleh atau nggak boleh? Ini gimana maksudnya? Boleh. Boleh ya? Atau jangan baik. Dipisahkan. Betul. Enggak, saya nggak mau misahin Yesus dengan Bapak. Serius. Ya. Justru saya mau menyatukan mereka. Amin. Oke, amin. Nah, maka itu yang menjadi pertanyaan saya, supaya saya lebih yakin bahwa Yesus adalah Bapa. Kenapa ya tidak ada yang pernah memanggil Yesus dengan sebutan Bapa? Bukankah Yesus sering sekali berkata? Yesus kan waktu di dunia kan memperkenalkan Sang Bapa. Dia memperkenalkan Sang Bapa, bukan memperkenalkan dirinya. Tunggu aku pergi dulu ke sana baru kan dibilang. Benar sekali. Lalu ketika Yesus memperkenalkan Sang Bapa, justru kenapa yang dikenal itu Yesus bukan Bapanya? Siapa yang mengenal Yesus kan sudah mengenal Bapa. Baik, siapa yang mengenal Yesus maka mengenal Bapa. Ya. Betul ya?
Iya. Siapa Karena yang kita menyembah nggak akan Yesus? Kita Baik. tidak akan pernah melihat Sang Bapa itu. Baik, siapa yang mengenal Yesus maka ia mengenal Mengenal Bapa. Bapa. Siapa yang melihat Yesus maka ia melihat Ia Bapa. melihat Bapa, ya. Siapa yang menyembah Yesus maka ia menyembah Bapa. Betul ya? Siapa mengakui Yesus, dia mengakui Bapa Betul juga. sekali. Maka kesimpulannya Yesus dan Bapa adalah sama, Satu. betul ya? Ya, satu. Satu dan sama, betul ya? Ya. Oke, selamat. Jadi Ibu bukan Tritunggal ya? Oneness ya? Saya bukan Oneness, saya bukan Tritunggal, saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang Oneness gitu. Saya nggak Oneness, saya nggak Tritunggal, saya pengikut Kristus. Oke, pengikut Kristus yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa, betul ya? Yesus itu Sang Firman yang ada bersama dengan Bapa. Bersama atau adalah Bapa? Bersama dengan Allah. Tapi bukan Bapa. Ya mereka satu loh. Satu berarti sama. Ya, matahari dengan sinarnya dengan panasnya satu nggak? Satu tapi berbeda. Ya udah, ya kan disebut sinar matahari. Oke, Udah. berarti tidak sama dong. Harusnya dari tadi Sinar jawab aja Ibu, nggak matahari, apa-apa. panas matahari. Memang berbeda tapi sama. Iya, tapi satu. Dengan roh Allah, udah satu mereka. Satu, betul sekali satu. Oh, Tapi iya. tidak sama ya. Baik, kesimpulannya berarti Ibu percaya Yesus dan Bapa itu berbeda ya, walaupun satu. Berbeda tapi tidak iya ya. Oke. Berbeda tapi satu ya. Ya. Oke. Berarti barang siapa yang menyembah Bapa, maka ia menyembah Yesus. Atau sebaliknya, barang siapa yang menyembah Yesus, maka ia menyembah Bapa. Ya, karena mereka Pertanyaan dan pertinyiinnya adalah kenapa Yesus menyembah dirinya sendiri? karena ada dia menyembah dirinya sendiri. Tuhanku dan Tuhanmu kata dia. Allahmu dan Allahku. Dia itu kan mengajarkan di dunia loh. Oh, baik. Berarti itu bentuk pengajaran oke, ya. Sebentar. Makin menarik. Pak Siap. Abierto. Ya, sore Bang. Maaf, cuma mau nyimak Iya, Bang. Protestan apa Katolik? Enggak dua-duanya Bang. Enggak dua-duanya. Enggak mau Ya. ikutan diskusi, Pak. Enggak. Enggak. Oke. Sebentar ya. Udah ada yang pernah ngelihat ini belum, Bang Nevlos? Sebentar. Apa itu? Gini. Yang mana? Ini. Sebentar. Saat gempa 23 Juli 2023, apa itu bisa di Gereja Katolik Kristus Raja Bakiro Yogyakarta? Saya nggak tahu ini kedengeran apa enggak ya, tapi saya coba. Itu pas ada gempa itu pada teriak Allahu Akbar. Udah lanjut. Kalau itu saya nggak terkejut ya. Setiap ada masalah atau bencana turbulensi itu pasti yang disebut itu ya kalau nggak astagfirullah subhanallah Allahu akbar, bukan Tuhan Yesus, bukan, nggak pernah ada itu saya lihat Kristen mengucapkan itu. Enggak, itu hoak. Hoak itu. Mana ada di gereja dibilang Allahu Akbar. Pasti Tuhan Yesus. Iya, Mbak, iya. Iya, Mbak, ya. Enggak usah lah Pak nambah-nambahin dosa kita, Pak. Kalau mau Enggak. Kalau mau diskusi aja yang jujur dan yang benar. Nah itu yang saya harapkan dari tadi Bu Sherly. Ibu bisa diskusi dengan jujur, maksud saya, gitu loh. Ya, baik. Berarti Ibu tadi bilang begini ya. Yesus melakukan itu untuk pengajaran. Saya senang dan bahagia, itu yang saya inginkan Ibu Sherly. Dan di situ saya sepakat. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru yang lain kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ya, mohon maaf kepada teman-teman muslim kalau memang kita berbeda hari ini. Saya sepakat dengan Ibu Sherly. Saya katakan bahwa saya sepakat dengan Ibu Sherly bahwa Ibu Sherly bilang Yesus mengajarkan. Pertanyaan saya ke Ibu Sherly. Sebagai manusia mengajarkan dia. Mengajarkan, sebagai baik. kemanusiaannya. Baik. Yesus mengajarkan, baik. Ajaran Yesus yang Yesus ajarkan, pengajaran yang Yesus berikan, bahwa manusia itu diajari untuk menyembah Bapa atau menyembah dirinya. Menyembah Bapa lah. Menyembah Bapa. Iya, pas sekali ya. Mantap. Mantap banget. Apa? Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan Bapa yang sebenarnya. Iya, bener. Lanjut Pak De.
lanjut aja Ibu Neflos. Gak apa-apa deh. Biar. Lanjut aja, keren itu. Udah, lanjut. Kenapa kalian? Bang Kores. Kenapa kalian bapak-bapak? Jadi begini Santai deh. aja, Bukan, saya ini sih maksudnya gimana ya? Gak apa-apa sih. Ibu Shirley, saya respect dan saya hormat sama Ibu Shirley. Makasih Bu Shirley ya, udah bersedia menjawab pertanyaan saya. Oke, Makasih Bu Shirley. Siap. Oke, Bu Shirley, saya tangkap tadi. Ibu Shirley mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Terus Yesus tidak tahu hari kiamat. Poin satu. Poin kedua, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kalaupun aku dan Bapa adalah satu, kenapa cuma menghujat Roh Kudus? Dosa itu tidak bisa diampuni. Jadi ternyata, iya benar. Jadi ternyata kalau saya lihat ya, di sini ada apa ya, semacam konspirasi gitu loh. Karena gini, kalau kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, ketujuh roh Tuhan itu bertanduk 7 bermata 7. Ya, terus kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk 7 itu naga, dan kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9 naga itu ternyata iblis. Nah, lanjut. Itu gimana itu, Ibu? Karena di sini jadi apa ya? Jadi konspirasi. Maksudnya di sini Paulus mentuankan Yesus ya. Dituankan Yesus itu di dalam Roma 14 nomor 9. Kan gitu. Dia mentuankan Yesus, tetapi alih-alih ternyata kalau kita lihat tarik ke dalam, ternyata ini penyembahan untuk roh. Jadi mentuankan roh gitu loh. Nah, makanya dibilang di situ menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Berarti otoritas tertinggi di sini berarti Roh Kudus ya. Kan gitu. Kalau kita lihat, Ibu tadi mengatakan aku dan Bapa adalah satu, padahal ternyata tidak, berbeda-beda. Yesus tidak tahu hari kiamat. Kan gitu. Nah, di Wahyu 5 nomor 6 kalau kita tarik lebih dalam, bermata 7 bertanduk 7, kita lihat siapa yang bertanduk 7, ternyata naga. Kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9, naga itu iblis atau Satan. Itu loh. Nah, mungkin itu saya ambil poin dari situ. Mungkin bisa dikembangkan Ustadz. Gerunda. lanjut Gerunda. Oke, biar suasana tidak panas ya Bu Shirley, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Lagu kebangsaan kita. Afenu shalom aleichem. Afenu shalom aleichem. Semua afenu shalom. Bapak-bapak ini ya. Halo Pak. Bapak-bapak ini yang di dalam room ini sebenarnya pintar-pintar Kristen. Tapi pintarnya menyesatkan, membingungkan, untuk membuat kami bingung kayaknya. Enggak. Kok mbak ngaku sih kalau mbak bingung? Oke lah. Sebenarnya kalian itu pintar-pintar tentang agama Kristen. Oke. Saya mau tambah sedikit ke Sister Sally ya. Iya, Pak. Sister Sally yang kasih info di sini, Semua orang pegangan, Muslim pegangan, bikin semua bingung pegangan. orang Kristen ya. Iya. Itu Sister Sally, orang Muslim tidak bikin bingung Anda. Yang kamu akidah sendiri konsep Trinitas bikin bingung sendiri itu. Ya konsep Trinitas memang itu konsep bingung orangnya. Bagaimana mengerti itu? Yang bingung kalian loh Pak. Kami nggak bingung loh Kak. Kalau kami bingung, rasa kami sudah mualaf loh Pak. Nah, itu nyatanya tadi nggak bisa jawab. Kenapa? Kalau kami bingung, kami mungkin sudah mualaf. Tapi kami sekarang sudah kuat, semakin ditindas semakin kuat. Ya. Oke. Saya kasih alasan ya kenapa kamu tidak mualaf ya. Kamu tidak mualaf, ya artinya tidak masuk dalam Islam. Itu masalah nafsu pribadi. Orang nggak mau, memang sorry keras kepala mungkin ya. Yang orang sudah keras kepala, nggak bisa itu memang. Kamu tidak open hati atau tidak open buka otak untuk mengerti yang dalil itu apa, bagaimana itu.
Yang kamu sekarang bingung sendiri di sini, yang kamu kasih itu orang Muslim bikin orang lain bingung, itu gak boleh. Orang Muslim bertanya dengan Anda, tapi Anda gak bisa kembali jawab. Nah itu artinya Anda itu bingung sendiri. Konsep Trinitas. Ini loh Pak, kami sudah kasih jawaban ya. Tapi Bapak walaupun gimana, Bapak ada aja itu berkeli-keli. Nah ini membuat kita gimana ya, menyesatkan supaya kita sesat gitu ya. Bu Sherly, tapi Bu saya Sherly, mau tanya gini, seandainya saya biar nanti ada, saya mau nanya dulu sama Mualim Zia ya. Mana tahu barangkali nih ada bentuk apresiasi karena Bu Sherly sudah menyediakan waktu untuk berdialog. Jadi kami itu memberikan apresiasi kepada teman-teman Kristen yang berani dialog sehat dan jujur. Kami selalu menghormati itu teman-teman Kristen yang memang dialognya itu jujur dan sehat. Jadi saya mau nanya dulu sama Mualim Zia. Mualim Zia, apakah masih ada Mualim sayembaranya? Ulang Brother Neflos. Ulang lagi, saya tidak dengar. Ulang masih lagi. Ada, oke, masih ada atau tidak sayembaranya bagi teman Kristen yang bersedia berdialog dengan sehat dan jujur serta berdasarkan dalil, itu akan ada apresiasi. Appreciate. Brother Neflos, saya itu sad untuk cerita seperti ini, tapi saya mulai debat dengan orang Kristen waktu umur saya 21, brother. Sampai sekarang saya tidak ketemu orang Kristen, pastor, father, pope, preacher, theologist atau apa di dalam gereja ya. Bukan saya cerita untuk Kristen biasa di sini ya. Tidak bisa kasih dalil pakai logik untuk konsep Trinitas. Kenapa gak bisa kasih dalil? Memang itu tidak ada tulis eksplisit di dalam Bible, bro. Seperti Sister Sally di sini. Logik yang salah itu logik kalian. Buktinya seluruh dunia, bahkan orang Yahudi, orang Eropa, orang Amerika, orang benua Australia, mereka bisa mengerti, logikanya masuk. Yang salah itu bukan logika kalian yang nggak bisa nerima. Itu Pak yang disalahkan Pak. Oke, Sister Sandy, apa logik di dalam? Oke, sekarang saya sekarang open mind ya. Saya buka otak saya dan open hati juga, oke? Apa konsep atau logika belakang katanya logik kok ngandelin Roh Kudus. Logik itu mengandalkan otak, bukan Roh Kudus. Ya udah coba suruh masuk TikTok Roh Kudusnya coba. Ya, Roh Kudusnya suruh masuk TikTok. Gini Pak, ya, kita coba. punya otak, kalau nggak dibantu sama Roh Kudus nggak ada itu Pak. Nah ya makanya Roh Kudusnya bawa ke sini coba. Suruh panggil Roh Kudusnya coba. Panggil dengan wahai Roh Kudus, datanglah. Datanglah Roh Kudus. Hola bala. Roh Kudus. Main-main itu namanya Bapak. Gini loh Pak. Lah makanya gua nggak bisa. Sherly panggilin ke sini tolong. Gini loh Pak. Ketika kita memang benar-benar hati yang benar, hati yang suci. Nah coba Sherly kan udah suci tuh, udah dibaptis cuma berapa tuh 2 detik. Kalau gua kalau dibaptis gua 1 jam nyelamnya. Makanya saya paham agama saya. Nah, makanya panggilin ke sini. Udah ayo. Cepet ayo panggilin. Paham. Ya karena kalau paham panggilin ayo. Kita tungguin Pak. Diterangkan kayak mana pun sampai bukan di bulan. Ini mah Gurunda Kudus ini, bukan Roh Kudus. Ya makanya Sherly kan paham. Panggilin ke sini, ayo panggilin supaya kita doa bareng-bareng. Coba. Ini loh Pak, dia datang kepada yang dikehendakinya. Nah itu Sherly dikehendaki dong. Ya nggak, percaya Yesus Tuhan loh. Masa nggak dikehendaki? Ayo. Bapak gini loh Pak, Bapak kan punya logika, tapi logika kakak Bapak sampai di mana gitu itu. Nah ya kita punya logika, cuma nggak ada Roh Kudusnya. Sherly ada logika berikut sama Roh Kudus. Beda. Nah, tadi ngomongin Roh Kudus, harus berpikir pakai Roh Kudus. Ayo panggilin ke sini Roh Kudusnya, ayo. Oke. Brother Esther, saya sekarang mau tambah sedikit. Sister Sally dengar saya. Oke, saya ganti pertanyaan ya. Bagaimana saya mengerti konsep Trinitas? Oke, kasih saya info. Bagaimana? Saya orang Muslim ya, alhamdulillah. Saya mau mengerti konsep Trinitas bagaimana? Itu dari Roh Kudus atau dari konsep logik ya? Bagaimana itu?
Oh, bingung. Sabar Akhizia, lagi manggil Roh Kudus dia. Udah ribuan tahun. Gak apa-apa, orang Muslim itu sabar. Waduh. Ini kudus ya, cuma bukan roh ini. Daging. Aku datang, cucu. Inilah bapak itu diskusinya Sister Sandy. Sister Sandy, sekarang saya sudah ganti pertanyaan. Saya itu orang Muslim, Anda itu orang Kristen, agama beda, oke? Fine, no masalah, no problem. Yeah. Sekarang orang Muslim mau mengerti konsep Trinitas itu bagaimana? Dari logik atau dari Roh Kudus? Bapak punya logika, Bapak undang Roh Kudusnya. Kalau Bapak sudah baca Alkitab, Bapak undanglah Roh Kudusnya untuk mengartikannya itu di otak Bapak. Sister Sally, saya sudah baca 70 versi dalam bahasa English untuk Bible, Sister. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, berarti otak Tapi Bapak sampai sekarang tidak ada jawab dari Roh Kudus. Kenapa itu? Nah, Bapaknya kuncinya sama Bapaknya. Bapak ngapain kan gitu? Bapak hanya membaca-baca tapi nggak mau mengimani, sama aja, Pak. Bagaimana Pak imani yang tidak ada logik ya? Pakai Roh Kudus Akhizia. Mungkin lah Bapak nggak ada logik. Udah saya bilang tadi, seluruh dunia orang-orang Yahudi, pencipta HP, pencipta pesawat. Orang Yahudi mana yang percaya Trinitas? Enggak, brul aja ini. Coba tunjukkan Yahudi mana yang percaya Trinitas. Coba Yahudi siapa yang percaya Trinitas? Ayo. Sedangkan